Today I will tell you about Linux untuk yang pertama itu sekarang kita akan membahas seputar tumbuhnya bahasa dan mari kita akan lihat sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau boot. Kumpulan software lainnya akan berdiri jika sistem operasi sudah dinyalakan. Misalnya software yang ada di dalam komputer itu otomatis pasti dia akan bisa berjalan ketika si laptop kita udah nyala. Ibaratnya, sistem operasi di sini belum tahu ya kenapa dia nyala. Di sini ada sistem operasi stand alone yang dimana dia bisa berfungsi untuk berdiri sendiri. Setelah itu juga dia bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Oke, di sini terus ada lanjut sistem operasi Live CD. Biasanya di sini digunakan untuk lebih ke perangkat keras, sedangkan sistem operasi embedded itu adalah disediakan dengan belum tahu. Nah di sini kalau bisa berdiri sendiri dan itu dia pakai hardware. Sedangkan sistem operasi embedded ini itu seperti this everyday. Sistem embedded itu computing device yang atau sebuah sistem komputer khusus dirancang untuk sebuah peralatan fungsi tertentu. Nah, sini ada sistem operasi jaringan juga yang dimana ini berada di Ikhwan. Ini tuh sistem operasi jaringan yang benar-benar yang mengendalikan jaringan kita itu. Kita biasanya Linux adalah apapun yang ada jaringan maka terus dapat berjalan. Kita lanjut apa itu sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi yang dirancang buat berjalan suatu perangkat komputer atau satu perangkat komputer aja tanpa tergantung pada perangkat lain. Biasanya dipakai laptop, PC atau komputer yang memiliki sendiri. Contohnya kayak Windows, Mac OS atau Linux. Nah sistemnya seperti Linux, terus kalau di komputer kayak menggunakan program aplikasi, interval, install. Yang kedua, memanage perangkat keras yang seperti keyboard, mouse, dan printer. Mengatasi ASIA terbuka atau interface yang user-friendly biar kamu gampang melihat komputernya. Kita lanjut, di sini ada sistem operasi embedded. Sistem operasi yang didesain khusus untuk perangkat tertentu yang punya sedikit spesifik. Pada OS kayak biasanya OS Windows atau OS embedded ini cuma fokus untuk menggunakan perangkat mesin tertentu aja. Contohnya kayak mesin TV, mesin ATM, smartwatch, like computer. Sistem operasi jaringan itu sistem operasi yang dirancang untuk mengatur dan menghandle kebutuhan jaringan. Kayak manajemen server, perangkatnya atau komputer. Jadi OS ini mungkin cukup buat menjalan begitu dan berhubungan dengan networking. Jadi lanjut Cisco iOS dipakai di perangkat Cisco. Microtik OS dipakai untuk mengkonfigurasi OS penyimpan network of OutRange. Untuk server OS dari Microsoft yang udah biasa dipakai buat server Linux based OS kayak Cambridge OS, but untuk server and Red Hat and Turkish. Okay, next I want to show you about Linux.
Ini adalah sistem operasi open source yang dirancang untuk mengembalikan fleksibilitas keamanan yang lebih tinggi. Gratis untuk digunakan di multiplexing awalnya. Karena sifatnya stabil dan efisien, Linux sering menjadi pilihan utama untuk pengelolaan server dan pengembangan teknologi modern. Kernel Linux. Apa itu kernel Linux? Kernel Linux itu adalah inti dari sistem operasi Linux yang bertugas mengelola komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya bawah serta menyediakan latar muka agar aplikasi bisa berjalan dengan baik. Dan open source itu ialah konsep open source terbuka yang open source itu adalah konsep di mana sebuah software atau proyek membuka kode sumbernya atau source code ke publik. Artinya siapapun bebas boleh untuk melihat, memiliki, pelajari, mengubah, dan mendistribusikan ulang sebagai software tersebut. Tujuannya biasanya untuk mendorong kolaborasi, transparansi, dan inovasi bareng-bareng. Contoh populer open source itu kayak Linux, Android, atau aplikasi FLC media lainnya. Oke, GUI dan GUI Graphical User Interface adalah terbuka yang menggunakan elemen visual seperti ikon, jendela, dan menu sehingga lebih user friendly dan cocok buat pengguna umum. CLI atau Command Line Interface adalah antarmuka berbasis teks di mana pengguna harus mengetik perintah langsung yang lebih efisien dan fleksibel untuk pengguna yang sudah terbiasa. Meski membutuhkan pengetahuan lebih soal sintaks perintah. Stabilitas keamanan Linux merujuk pada kemampuannya untuk melindungi sistem dari ancaman melalui fitur seperti pengelolaan izin akses, ketat, pembaruan rutin, dan alat bantu seperti shell Linux dan firewall. Sistem ini juga memiliki kernel yang aman dan didukung oleh komunikasi cepat dalam mengatasi perintah. Jadi Linux ini skala itu sangat amat aman karena kita bisa membuat password dan orang lain jarang bisa untuk memberantas kita. Lanjut ada Linux distribution. Linux distribution adalah variasi termenit dalam waktu yang kembali. Seperti desktop, environment, aplikasi, dan utilitas, setiap distro memiliki tujuan dan konfigurasi berbeda. Misalnya Ubuntu untuk pengguna pemula, Debian untuk stabilitas, dan Arch Linux untuk pengguna yang lebih berpengalaman. Distro memungkinkan pengguna memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan preferensinya. Linux distribution adalah variasi sistem operasi Linux yang dikemas dengan kernel Linux dan perangkat lunak tambahan, seperti desktop environment, aplikasi, dan utilitas. Setiap distro memiliki tujuan dan konfigurasi berbeda. Misalnya Ubuntu untuk pengguna pemula, Debian stabilitas, dan distro memungkinkan pengguna Linux. Karena Linux bisa ditentukan di mana saja dan kapan saja, jadi berikut beberapa pengguna umum dari Linux. Pertama ada server, desktop management, pengembangan perangkat lunak, embedded system, rekayasa dan ilmu pengetahuan, peralatan jaringan, hiburan, dan pendidikan. Alasan kita belajar Linux itu kenapa teman-teman? Nah, karena Linux distribution adalah variasi
sistem operasi Linux yang dikemas dengan kernel Linux dan perangkat lunak tambahan seperti desktop environment, aplikasi, dan utilitas. Setiap distro memiliki tujuan dan konfigurasi berbeda, misalnya Ubuntu untuk pengguna pemula dan Debian dan Arch Linux untuk pengguna pemula. Distro memungkinkan pengguna lebih memilih sistem pada preferensi. Linux arsitektur adalah cara kerja sistem operasi Linux yang terdiri dari kernel yang mengelola perangkat keras, pustaka perangkat lunak yang mendukung aplikasi, utilitas untuk manajemen sistem, shell sebagai antarmuka pengguna, dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Semua komponen ini berbeda untuk memastikan sistem berjalan dengan efisien atau tidak. Oke. Maybe that's enough dari saya. Terima kasih buat perhatiannya dan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye bye.